Pemirsa, kita segera berhubungan dengan juru bicara KPK, Johan Budi, melalui wawancara jarak jauh. Bang Johan, terima kasih bergabung bersama kami terkait dengan vonis Budi Mulya yang ternyata tidak sesuai ekspektasi KPK, 17 tahun dan jadinya 10 tahun dengan denda 500 juta. Apa yang akan dilakukan oleh KPK? Banding atau? Ya, sebelumnya tentu kita apresiasi ya terkait dengan putusan atau vonis yang sudah dijatuhkan oleh hakim ya, terhadap terdakwa Budi Mulya. Nah, terhadap ini tentu kita pelajari dulu apa pertimbangan-pertimbangan, karena ada sebagian yang dari itu KPK yang untuk 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini salah satu hal yang kemudian KPK berencana juga untuk melakukan banding. Itu salah satu alasan saja. Beberapa pertimbangan hakim tentu sedang kami pelajari, sehingga nanti keputusan untuk banding atau tidak banding tentu setelah melihat dari keseluruhan ya, pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan hakim untuk memvonis Pak Budi Mulya 10 tahun penjara itu. Ya, Bang Johan, kalau Budi Mulya mengatakan kalau memang ada penumpang gelap, ini yang harus ditelusuri. Apakah KPK sudah memahami mungkin sinyal-sinyal yang dimaksud dengan penumpang gelap seperti statement Budi Mulya ini? Saya kira ketika kita memutuskan untuk melakukan penyelidikan ya, yang kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan, tujuan KPK adalah untuk menuntaskan perkara sampai kemanapun gitu ya. Jadi di dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa umum KPK di dalam persidangan kan diuraikan secara gamblang ya, dan secara detail sejauh mana ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lain selain Pak Budi Mulya. Di sana disebutkan oleh dalam tuntutan KPK kepada Pak Budi Mulya. Tentu setelah proses dijatuhkan, kita tunggu dulu keputusan yang kuat. Nah, dengan itu mungkin bisa dikembangkan ke pihak-pihak yang lain. Bang Johan, apakah kalau KPK akan mengajukan banding itu semangatnya untuk menghukum Budi Mulya atau sebenarnya sebagai cara untuk membuka peluang adanya penumpang-penumpang gelap yang bisa terkuak nanti? Ada dua hal. Yang pertama, tentu setiap penegak hukum dalam melakukan tuntutan adalah berharap bahwa tuntutan yang diajukan itu semua dikabulkan oleh hakim ya. Nah, dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK kan ada beberapa yang tidak dikabulkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena itu alasan untuk melakukan banding. Yang kedua, di dalam proses penanganan perkara terkait dengan Bank Senturi ini tentu harus sampai tuntas gitu. Nah, salah satu yang kita ingin ada keputusan hakim atau vonis hakim yang kemudian berkekuatan hukum tetap. Nah, ini kita akan jadikan salah satu rujukan juga untuk kemudian mengembangkan perkara ini. Di sisi yang lain tentu juga berdasarkan apa yang ada di KPK ya, data-data yang kita lakukan, kita peroleh dari proses mulai penyelidikan, kemudian ke penyidikan, dan kemudian sampai ke proses penuntutan di persidangan. Saya kira itu, Doni. Bang Johan, ada indikasi bahwa Budi Mulya merasa dia hanya dijadikan sebagai korban. Kalau memang itu betul adanya, apakah harus mengorbankan dalam tanda petik seorang Budi Mulya hanya untuk mengetahui siapa sebenarnya penumpang gelap? Atau mungkin sudah tahu penumpang gelapnya siapa, tapi melalui proses lewat Budi Mulya? Komentar Anda? Enggak, dari mana kesimpulan Pak Budi Mulya dikorbankan? Kasus ini kan masih dalam proses yang belum sampai pada tahap akhir ya, dan ini sudah dijelaskan berkali-kali oleh pimpinan KPK bahwa KPK akan menuntaskan kasus Senturi ini. Kalau istilah dikorbankan itu kan seolah-olah Pak Budi Mulya ini tidak punya kontribusi kesalahan gitu ya
dalam kaitan dengan proses pemberian VJP dan bailout Bank Senturi gitu. Nah, dalam konteks ini karena dia tersangka kemudian menjadi terdakwa dan oleh hakim yang untuk mengukur apakah tuntutan jaksa itu benar atau tidak. Ya, putusan hakim kan sudah memutuskan bahwa di tingkat pertama ya, bahwa Pak Budi Mulya dinyatakan bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara itu. Bahwa nanti masih ada proses hukum yang lain ya, melalui banding. Nah, nanti kita tunggu dulu sejauh mana putusan hakim di tingkat banding ya. Ini nanti yang akan kita jadikan juga sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan kasus Senturi secara tuntas. Jadi tidak benar tentu Pak Budi Mulya dikorbankan ya, atau dijadi korban. Saya kira tidak. Dia adalah salah satu tersangka ya, yang kemudian menjadi terdakwa dan kemudian bersalah di tingkat pertama. Ya, Bang Johan, kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.